Di sini tuh ada matahari, ada cahaya matahari, tapi mendung dan dingin dan berangin dan komplit lah pokoknya. Hai, ini lanjutan video jalan-jalan ke Nottingham kemarin. Habis dari Nottingham, aku sama Indra, my flatmate, kita nggak langsung pulang ke London, tapi kita ke Sheffield. Kenapa Sheffield? Karena dia jaraknya dekat dari Nottingham, cuman 1 jam naik bus, jadi kayak Magelang, Jogja, kayaknya gitu. Tapi Sheffield ini lebih jauh kalau dari London dibandingkan sama Nottingham. Jadi pas pulangnya kami naik bis sekitar 4 jam. Itu tuh berarti sama kayak Magelang Purwokerto gak sih? Atau kayak Jogja Demak, sekitar itu. Kenapa jalan-jalan terus? Enggak terus-terusan sih sebenarnya. Aku kalau jalan-jalan yang sekitaran London gitu bisa di weekend. Jadi Sabtu atau Minggu gitu bisa setengah hari jalan-jalan. Tapi kalau jalan yang keluar kota gitu memang nunggu libur dulu. Bukan libur sih sebenarnya, ini lagi reading week. Jadi bisa leluasa jalan atau main yang agak jauh gitu. Apa sih reading week itu? Jadi reading week itu adalah minggu membaca. Jadi di sini tuh mahasiswa ada waktu 1 minggu gitu, nggak ada perkuliahan, jadi kami belajar secara mandiri, tapi rasanya kayak liburan, karena 1 minggu lama kan. Terus teman-teman sekelasku tuh pada liburan ke luar negeri gitu loh, ada yang ke Spanyol, ke Italia, ke Perancis, jauh-jauh pokoknya. Anyways, di perjalanan ke Sheffield kemarin, aku lihat pelangi untuk yang pertama kalinya selama di Inggris. Terus aku videoin karena biar jadi kenang-kenangan bahwa aku pernah lihat pelangi di Inggris. Please continue to wear your mask or face covering. Use the handrails at all times and comply with local safety signage. Finally, Nah, selama perjalanan ke Sheffield itu juga cuacanya mendung dan hujan juga, anginnya juga kencang, kelihatan dari pohon-pohon yang di pinggir jalan gitu kan, bergoyang gitu. Tapi alhamdulillah pas sampai di terminal bis Sheffield itu cuma gerimis kecil-kecil doang, dan pas kami jalan ke tempat tujuan kami terang benderang. Sebenarnya kemarin aku pengen ke Mayfield Farm, di sana bisa lihat alpaka gitu, tapi karena jarak farmnya sama bus stop terdekat itu lumayan jauh, jadi jalan kakinya juga lumayan jauh, lebih dari 30-40 menit, and I wasn't ready for that, jadi skip dulu deh. Nanti insya Allah kapan-kapan kalau ke Sheffield lagi bisa diagendakan. Kemarin aku jadinya ke Chatsworth House dan Answer. Kami ke lokasi itu naik bis. Kata teman-temanku yang udah pernah ke Sheffield, Sheffield tuh kota yang enak buat healing karena dia menenangkan, nggak sesibuk kota-kota besar lainnya. Dan menurutku ini bener sih. Sepanjang perjalanan tuh rasanya kayak lagi tamasya gitu loh. Kanan kirinya rerumputan luas banget. Kadang lewat peternakan yang ada dombanya, ada kudanya. Asik lah. Ini refreshment for our eyes. Seger banget. By the way, cara bayar bis di Sheffield itu agak berbeda dari London. Jadi kalau di London itu kan jarak jauh deket sama, biayanya 1,55 pound. Tapi kalau di Sheffield itu tergantung jaraknya. Nah, begitu kita masuk ke bis itu nanti kita bilang sama drivernya kita mau kemana, terus kita baru bayar. Terus nanti bayarnya sesuai tujuan kita itu, gitu.
Oke, Chatsworth House ini dia lokasinya di ujung bis jurusan Answer. Jadi bisnya ini muter di bus stop depannya Chatsworth House, terus dia muter balik ke Sheffield bus station lagi. Si Chatsworth House ini dia dulunya adalah rumahnya Duke and Duchess of Devonshire, tapi sekarang jadi kayak kita sebutnya museum gitu kali ya, karena dia ada koleksi lukisan, patung, dan lain sebagainya. Ini informasi yang aku dapat dari internet, dari websitenya Chatsworth House ini, karena sebetulnya aku nggak bisa masuk ke rumahnya, karena nggak ketemu pintu masuknya itu di sebelah mana, karena saking gede rumahnya dan luas banget gitu loh, yang di depannya aja udah luas banget, terus nggak ngerti masuknya dari mana. Jadi ya udah, Indra sama aku cuman jalan-jalan di sekelilingnya aja, di sekitarnya aja, itu udah menyenangkan banget karena pemandangannya asri, hijau, luas, rumputan sejauh mata memandang. Kami di Chatsworth House cuman sebentar, terus habis itu kami naik bis ke Answer. Answer merupakan area perkampungan di Sheffield, tapi selain rumah-rumah warga, di sini ada juga sebuah gereja yang punya menara tinggi banget, namanya Saint Peter's Church. Dia ikonik banget, apalagi kalau difoto dari kejauhan gitu. Terus di halamannya itu juga ada makam keluarga bangsawan, dan ada juga kafe kecil namanya Answer Tea Cottage. Begitu sampai di Answer, kami langsung ke kafenya karena udah lapar banget kan. Nah, vibes kafenya ini tuh homey banget. Nyaman, hangat, dan familiar gitulah pokoknya. Kami pesen smashed avocado. Dia bawahnya roti gitu, terus ada alpukat di atasnya. Terus ada smoked salmon, poached egg, dan ada saladnya. Sebetulnya dia agak asin sih, tapi tetap enak. Aku juga pesen cappuccino, cupnya gede banget, nggak habis-habis. Wah. Nah, satu hal yang tidak terlupakan dari cafe ini adalah kebaikan staff-staffnya. Jadi setelah bayar, udah selesai makan, terus kan kami bayar. Nah, staffnya itu tanya, intinya mau kemana gitu, kok bawa koper gitu kan. Terus aku bilang bahwa kami baru sampai dan mau explore Answer. Terus mereka nawarin untuk kopernya dititipin di situ aja, biar kami bisa leluasa gitu jalan-jalan di Answer, karena kan akan mendaki bukit dan seterusnya. Baik banget kan mereka. Terus kami titipin dong, padahal kami baru pertama kali ke situ dan kami nggak kenal siapapun di situ. Baik banget pokoknya. Jadi kami titip koper kami di situ, terus kami bisa explore Answer dengan leluasa. Oke, berdasarkan foto-foto di Google, itu kalau mau dapat foto yang bagus di Answer, itu bukan di dalam kampungnya, tapi jalan atau mendaki bukit dulu. Jadi fotonya itu di depan kampung, di luar kampungnya, biar bisa dapat background Saint Peter's Church itu. Ya udah, jadi aku sama Indra mendaki gunung, nggak geret-geret koper karena kopernya udah dititipkan. By the way, bukit ini tuh memang banyak banget yang mendaki. Jadi selama mendaki itu, dan bahkan selama di cafe juga, aku sama Indra tuh sering banget papasan sama orang yang outfitnya tuh mendaki banget lah, hiking banget gitu. Bajunya, sepatunya, tasnya gitu. Terus banyak juga mereka yang mendakinya tuh bareng-bareng gitu loh, sekeluarga gitu. Ada bapaknya, ibunya, anak-anaknya, sama hewan peliharaannya juga. Anjing sih biasanya. Kayaknya seru banget ya mendaki serombongan gitu. Asik kayaknya.
Habis naik turun bis, kami rencananya mau pulang, jadi kami ambil koper kami di Anserty Cottage, terus ke bus stop terdekat, yaitu di depan perkampungannya itu persis. Thank you so much. No problem at all. Thank you. Is that okay that you're on the camera? Thank you, everyone. Have a lovely day. Bye. Nah, kejadian lagi nih. Kalau kemarin sebelum berangkat ke Nottingham, kami ketinggalan bis dan kami harus nunggu selama 2 jam. Waktu di Sheffield, kami dengan polosnya dan dengan yakinnya nggak lihat bis jadwal bis. Jadi kami pikir bisnya itu ada setiap jam gitu loh. Ternyata enggak, di jam-jam tertentu. Dan waktu itu udah jam 3 lebih, bis yang ada itu jam 3 sampai jam 5 sore. Dan itu kami udah jam setengah 4 gitu lah. Terus kami nunggu dari jam setengah 4 itu sampai jam 5 sore. Dan yang bikin deg-degan adalah jam 5 itu bisnya nggak datang-datang. Karena bisnya telat. Kami tahu karena Indra sempat telepon ke operator bisnya gitulah. Terus dikasih tahu bahwa bisnya akan telat. Tuh kami udah deg-degan banget karena perjalanan dari Anser ke Sheffield bus station itu kurang lebih 40-50 menitan. Dan setelah jam 5 itu kami pikir bisnya nggak akan datang kan, dan bis setelah itu adanya jam 6. Padahal tiket kami dari Sheffield untuk pulang ke London itu jam setengah 7. Berarti kalau misalnya kami ketinggalan bis ini, nggak tahu lagi. Tapi untungnya waktu itu jam 5.20-an bisnya datang, dia betulan telat. Terus akhirnya kami bisa sampai ke Sheffield bus station itu sekitar jam 6-an. Jadi kami masih kekejar untuk bis pulang dari Sheffield ke London. Dan akhirnya kami bisa pulang ke London dengan selamat. Aku bisa bikin video ini menandakan bahwa ya udah sampai London. Sekian video jalan-jalan di Sheffield. Bantu dukung channel ini dengan cara tonton semua video-videonya sampai habis, dan like, juga komen, juga subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.